Kisah terjadi di sekitar tahun 2007. Saat itu gue pindah ke tempat kerja yang baru. Jadi gue resign dari tempat yang lama, pindah ke tempat kerja yang baru. Lokasi tempat kerja gue yang baru itu di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Jelambar. Bangunan tempat kerja gue yang baru ini itu terdiri dari 3 ruko, dijadikan satu. Dan bangunan ini memiliki 6 lantai. Lantai pertama itu dijadikan tempat loading barang dan lobi. Lantai kedua dan lantai ketiga itu dijadikan gudang untuk penyimpanan barang. Sedangkan lantai keempat, kelima, dan keenam itu dijadikan tempat kerja kami. Saat itu gue ditempati di lantai 5. Nah, di lantai 5 ini pada saat kita keluar dari lift, itu kita berhadapan langsung dengan tangga emergency. Kalau kita belok ke kiri, itu adalah toilet. Dan belok ke kanan, itu adalah ruang kerja. Ruang kerja lantai 5 itu berbentuk kubikel atau kotak-kotak meja kerja. Jadi ya dikotak-kotakin seperti itu. Dan satu kotak itu terdiri dari 2 meja kerja dan saling membelakangi posisinya. Itu terdiri dari 6 kubikel. Nah, posisi meja gue itu di paling belakang sebelah kiri. Jadi kalau keluar dari lift langsung belok kanan dan mentok. Itulah meja kerja gue. Nah, meja kerja gue itu membelakangi jendela. Dan jendela itu ditutupi oleh horden. Yang dimana horden lurus-lurus seperti yang di kantor itu. Suatu hari, gue harus menyelesaikan pekerjaan gue. Dan itu dikerjakan sampai malam. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9. Nah, waktu itu gue fokus tuh sama pekerjaan gue. Waktu itu kan ada analisa data ya. Jadi gue fokus ke layar komputer. Pada saat gue fokus ke layar komputer, yang di belakang gue itu jendela, jadi semua tuh jendela di belakang gue itu bunyi. Jadi kayak bunyi tek-tek kayak gitu. Waktu itu gue berpikir itu bunyi seperti kayak dahan pohon yang ditiup angin kemudian bersentuhan dengan jendela kaca. Seperti di film-film. Nah, gue berpikir kayak gitu. Nah, kemudian kedengeran juga kayak kaca itu dilempar kayak kerikil gitu loh. Kletek kayak gitu. Dan itu gue berpikir mungkin angin kencang. Jadi mungkin nih di luar nih angin lagi kencang nih. Kemudian pohon itu ditiup angin dan dahannya itu menyentuh jendela di belakang tempat gue ini lagi kerja. Udah, pemikiran gue saat itu seperti itu. Ya udah, gue tetap fokus sama kerjaan gue fokus sama layar komputer saat itu. Gue nggak pedulin bunyi itu, dan itu bunyi terus bunyi. Sampai selesailah kerjaan gue sekitar jam setengah 10. Ya udah, gue siap-siap, gue pulang, dah selesai. Itu hari pertama kali gue kerja ya. Nah, besoknya gue balik lagi kan, gue kerja lagi tuh. Nah, itu waktu itu siang-siang kan gue udah capek tuh kerja kan, kemudian gue iseng lah cuci mata sambil ngeliatin suasana tempat kerja gue yang baru. Dan kebetulan di belakang gue kan jendela tuh. Nah, jendela di belakang gue ini itu adalah jendela depan bangunan tempat gue kerja. Jadi kalau kita mau masuk itu ya itu jendelanya kelihatan. Dan itu kalau kita lihat dari dalam bangunan itu terlihat suasana di luar kantor, terutama di bagian depan kantor. Nah, sambil iseng kan dari kemarin kan ini kan jendela ketutup sama hordennya jendela yang lurus-lurus itu tuh, yang panjang-panjang itu. Karena matahari itu terkadang suka mengganggu, jadi selalu dalam keadaan tertutup. Nah, siang itu gue coba ngintip. Jadi gue
Gue pinggirin hordennya dan gue berusaha ngintip keluar. Ada apa sih di belakang, ada apa sih di balik jendela ini gitu. Dan ternyata pada saat gue lihat, di balik jendela tersebut, itu adalah bangunan lain di depan kantor gue. Dan itu tidak ada apapun di depan jendela tersebut. Tidak ada pohon, tidak ada yang menghalangi, tidak ada apa-apa. Jadi bersih jendela itu. Dan akhirnya gue berpikir, tadi malam itu bunyi apa ya? Berarti bukan bunyi dahan pohon getok-getok jendela. Karena nggak ada pohon di situ. Kerikil juga nggak mungkin, siapa yang ngelempar kerikil gitu. Karena gue di lantai 5, lumayan tinggi, tinggi banget lah. Jadi tidak mungkin lah ada yang melakukan itu. Nah sampai sekarang gue bingung, siapa yang melakukan itu. Nah hari terus berganti. Dan gue memang sering lembur. Dan itu sering ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi gue gak peduli lah. Paling gue berpikir, oh itu mungkin pengenalan anak baru kali. Jadi kan gue anak baru, ada yang mau kenalan. Nah caranya kayak gitu. Dan cuma hanya sekedar bunyi gitu-gitu doang, bagi gue sih gak masalah lah ya. Dan itu gue gak peduliin. Sampai suatu malam, gue lembur lagi nih. Jadi pernah suatu malam gue lembur. Itu situasi saat itu sudah pada pulang semua, sudah kosong. Kemudian gue lihat kan lampu di kubikel lain kan udah pada dimatiin tuh. Jadi hanya di deretan kubikel gue doang atau meja kerja gue doang yang lampunya nyala. Nah, posisinya itu kalau gue duduk, itu gue nggak bisa ngelihat sekeliling karena pandangan gue tertutup sama dinding kubikel atau pembatas dari kubikel tersebut. Jadi kalau gue bisa melihat sekeliling ruangan itu kalau gue berdiri dari kursi kerja gue. Saat itu karena udah kelamaan kerja, waktu menunjukkan jam 9 lewat juga saat itu. Nah kan gue pegel tuh. Ya udahlah gue diri dari meja kerja gue kan. Gue renggangin badan gue yang pegel kayak gitu. Kemudian kebetulan di bagian depan pojok kiri itu adalah titik tempat mesin fotokopi. Gue lihat waktu itu mesin fotokopinya ada di situ. Pada saat gue ngerenggangin badan, tiba-tiba lampu mesin fotokopi tersebut menyala. Jadi kalau kita mau fotokopi nih kan kita buka dulu mesin fotokopinya yang di atas itu tuh. Nah kita taruh kan kertas tuh yang untuk kita mau cetak kan. Kita tutup lagi, kita pencet. Nah itu kan suka ada lampu tuh yang jalan tuh dari ke kanan, ke kiri. Dan selalu bunyi jegrek, seret, jegrek. Nah kayak gitu kan. Dan itu gue lihat malam itu. Lampunya mesin fotokopi menyala bolak-balik dan mesin fotokopi nyala seperti ada orang yang sedang fotokopi saat itu. Lah gue ngeliat kayak gitu kan kaget juga kan. Wah siapa nih orang nih? Padahal emang gak ada orang dan gue tahu itu bukan orang yang melakukan itu. Akhirnya refleks gue lari ke depan. Karena kan tangga emergency sama lift kan dari depan. Dan itu langsung ke arah mesin fotokopi. Tapi kan mesin fotokopi sebelah kiri. Gue lari lurus. Gak mau gue ngeliat ke kiri mesin fotokopi. Langsung gue buka pintu emergency. Gue turun tangga ke lantai 4. Sampai ke lantai 4 gue lihat untung ada temen gue masih kerja kan. Langsung gue atur nafas kan. Gue ngos-ngosan kayak gitu. Nah temen gue yang ngeliat gue. Dia nanya, kenapa lu? Itu kan gue kan gengsi lah kalau gue bilang gue ketakutan atau gue ngalamin sesuatu kan. Gue bilang aja, nggak ada apa-apa. Gue lagi capek aja nih, lagi ya lirik-lirik cuci-cuci mata aja lah. Udah pula di lantai 5 udah pada kosong, nggak ada orang. Nah temen gue ngeliat ekspresi gue kayak itu dan gue jadi biasa aja, ya bilang oh ya udah. Dia lanjutin lagi kerjanya. Nah gue saat itu berusaha untuk nenangin diri. Dan pada saat gue udah tenang, gue udah berpikir nih gue harus balik lagi ke lantai 5. Tapi bukan untuk melanjutkan pekerjaan, tapi gue siap-siap untuk pulang. Akhirnya gue pas gue nenangin diri, gue masuk lagi tuh ke pintu emergency. Gue balik lagi ke lantai 5.
Pada saat pintu emergency kebuka di lantai 5, gue siap-siap langsung lari ke arah meja kerja gue beres-beres. Gue nggak mau lihat lagi titik atau tempat mesin fotokopi tersebut. Walaupun ada pikiran lihat di situ, lihat di situ, lihat di situ, gue nggak mau ikutin kata-kata itu. Gue rapiin tas gue semua, langsung gue lari lagi tanpa ngelihat di posisi itu, dan gue lurus dan gue memencet lift untuk turun. Lumayan juga waktu itu untuk nunggu lift turun, karena waktu itu lift itu ada di lantai 1. Akhirnya pada saat lift terbuka, langsung gue masuk, gue pencet lantai 1, gue turun, dan malam itu gue langsung pulang dengan kendaraan gue. Itulah kejadian di lantai 5 saat itu. Suatu hari, tepatnya malam juga, kebetulan gue lembur juga. Tapi bagusnya lembur itu nggak sendiri. Jadi ada beberapa temen gue di situ. Sekitar ada 5 atau 4 orang lah ya. Waktu itu menunjukkan pukul jam 8 ya. Jam 8-an ya. Nah waktu itu pada ngumpul di meja kerja gue. Sambil kita istirahat, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Nah ada temen gue tuh, kita sebutin saja namanya Ucum. Waktu itu kebetulan dia udah siap-siap mau pulang. Itu bisa gue lihat dari perlengkapan yang dia udah bawa gitu. Tapi dia mampir dulu ke titik meja kerja gue, karena kita pada ngumpul di situ. Kita ngobrol lah, bercanda seperti itu. Nah kemudian dia pamit pulang nih, Ucum ini. Gue balik pulang dulu ya. Ya udah, gue bilang ya udah lu hati-hati Cum. Yang lain juga teman-teman gue, ya hati-hati ya katanya. Dah. Akhirnya Ucum berbalik arah tuh ke arah lift. Jadi dia ngebelakangi kita kan. Dia jalan tuh pelan-pelan ke arah lift. Santai aja dia jalannya. Nah pada saat dia melewati ruangan atau meja kerjanya bagian IT, tiba-tiba dia berhenti. Dan saat itu gue lihat Ucum itu berhenti di situ. Dan Ucum ini ngelirik ke kanan. Karena waktu itu meja IT itu di sebelah kanan kan. Kemudian dia ngomong, Pit, gue balik dulu ya katanya. Nah kemudian dengan santainya Ucum jalan lagi melanjutkan langkahnya menuju ke lift. Nah gue pas ngeliat apa yang dilakukan Ucum, gue kira dia bercanda kayak gitu. Karena dia mau nakut-nakutin kita kali. Kenapa? Karena gue tahu ruangnya atau tempat kerjanya atau meja kerjanya IT itu sudah gelap. Dan gue juga udah tahu teman-teman gue di IT itu udah pada pulang, nggak ada yang lembur. Nah teman gue yang lain juga ngeliat ruang kerja IT itu juga gelap, mejanya juga gelap gitu kan. Jadi mereka berpikir juga sama kayak pemikiran gue. Ucum ini bercanda, mau nakut-nakutin kita gitu. Nah Ucum jalan menuju ke lift dan kita lihat. Dan dia pencet lift. Dan berapa waktu kemudian lift itu terbuka dan dia turun dan kita lihat semua itu. Nah setelah itu udah kita ngobrol balik lagi kan. Nah pas kita berapa menit kita ngobrol balik lagi, tahu-tahu lift kebuka lagi. Dan disitu gue lihat Ucum keluar dari lift dan dia melangkah dengan ekspresi dia bingung dan sedikit agak-agak takut gitu ya. Kemudian dia melangkah ke arah kami yang saat itu kami masih ngobrol. Dan kemudian dia berhenti di meja atau tempat kerja bagian IT. Pada saat dia berhenti di tempat bagian IT dan dia lihat ekspresinya tambah berubah ketakutan dan bingung. Kemudian dia ngomong ke kita, ini bagian IT udah pada balik ya? Ya pasti balik lah, orang dari tadi mau udah gelap. Sebelum lo tadi juga mampir ke sini juga itu ruangan IT atau tempat meja IT, tempat kerja IT itu udah gelap, udah nggak ada orang. Bang kenapa? Gue bilang. Tadi gue lihat si Apit masih kerja di ujung sana. Sampai dia nunjuk
meja kerja atau kubikel paling ujung di bagian IT tersebut. Dia lagi perhatiin layar komputer saat itu. Dan waktu itu gue lihat suasana lampu bagian IT itu nyala gitu. Nah, pada saat gue tegur Apit, si Apit nggak ada respon, dia ngeliatin layar aja. Ya udah, gue kira dia nggak denger kan, gue jalan. Nah, Ucum ngomongnya seperti itu, dia cerita ke kita gitu kan. Nah, pas Ucum cerita kayak gitu, langsung gue samber. Lu yakin, Cum? Gue kira lu bercanda, ngerjain kita ketakutan gitu, supaya kita takut gitu. Karena gue tahu dari awal memang itu ruang IT itu udah gelap, udah nggak ada orang. Nah, pas tadi lo pamit sama Apit, gue denger lo pamit gitu kan. Pit, balik ya Pit, gitu kan. Gue kira lo bercanda mau nakutin kita-kita semua. Nah, teman gue yang lain juga nyautin, iya gue kira lo bercanda lo, gini-gini. Nah, ekspresinya Ucum tambah berubah. Enggak, gue nggak bercanda, gue lihat beneran. Dan waktu itu gue lihat itu ada Apit beneran. Nah, karena dia nggak nyaut, ya udahlah, gue kira dia nggak denger. Kemudian gue jalanlah ke lift. Nah, pas sebenarnya gue udah agak ragu tuh. Gue bilang kayak ada yang aneh deh pas gue ngeliat, bayangin tadi Apit gue tegur kenapa nggak nyaut ya. Karena biasanya kalau gue tegur dia langsung nyaut gitu. Nah, kemudian pas gue masuk ke lift, pemikiran gue tambah aneh gitu. Ya udahlah, akhirnya gue balik lagi lah. Nah, pada saat gue balik dan gue lihat, ternyata emang bener. Itu nggak ada siapa-siapa dan di situ gitu. Sontak kita semua pas dengar kayak gitu, nih kayaknya nggak bercanda, ini serius ini. Ya udahlah, kita ambil keputusan. Ya udah kita nggak usah bahas lagi. Kita segera pulang rapi-rapi. Mungkin ini kita disuruh pulang untuk lebih cepat pulang kali, jangan lama-lama di kantor. Akhirnya segeralah kita beres-beres semuanya dan segera pulang, dan lantai 5 saat itu kosong. Karena semua pekerjanya sudah meninggalkan lantai 5. Nah, kemudian hari terus berganti. Dan banyak kejadian-kejadian yang hanya sekedar itu-itu aja sih, nggak terlalu yang aneh-aneh seperti ketemu langsung itu, enggak lah. Karena gue selalu menjaga kalau misalnya perasaan gue udah nggak enak atau badan gue agak-agak panas, dimana AC itu masih nyala, gue segera cepat pulang. Itu seperti pengalaman gue di kantor yang lama. Dan sehingga gue nggak pernah sampai kejadian yang sampai ketemu langsung face to face kayak gitu, jangan sampai lah, karena gue berusaha menjaga jarak atas kejadian tersebut. Kalau yang tadi kejadian yang menyerupai rekan kerja yang belum pulang, ya itu mungkin itu aja kali ya. Dan gue juga nggak pernah ngalamin hal tersebut gitu, atau pernah ngalamin gue nggak sadar kalau itu adalah bukan rekan kerja gue, kecuali yang kasus tadi Ucum tersebut. Kalau untuk mesin fotokopi, gue udah nggak pernah merhatiin lagi titik di tempat mesin kopi tersebut. Karena kalau gue kerja, gue udah fokus aja di layar komputer, dan gue selalu duduk. Gue nggak mau berdiri, karena kalau berdiri itu bisa ngeliat suasana lantai 5 saat kosong. Nah, itu seperti itulah. Nah, sampai suatu hari dimana gue juga ngalamin harus lembur dan pulang malam lagi, tapi gue udah berusaha menjaga situasi supaya mencegah hal tidak diinginkan, dan itu berjalan dengan mulus. Gue udah gak merhatiin lagi mesin fotokopi, gue udah gak merhatiin kanan kiri. Setelah selesai kerja gue langsung pulang, mati lampu, udah aman. Yang getok-getok atau ada bunyi-bunyi di jendela tetap bunyi, tapi gue gak peduli. Yang penting gue nyelesain kerjaan gue dan gue pulang setiap lembur. Sampai suatu malam gue harus lembur lagi. Jadi gini, lift kami itu hanya berhenti dari lantai 1 ke lantai 4, ke lantai 5, ke lantai 6. Kenapa? Karena di lantai 4, lantai 6 itu adalah tempat kerja. Sedangkan lantai 2, lantai 3 itu adalah gudang. Dan gudang itu dikasih sekat agar lift penumpang tersebut atau lift karyawan tidak bisa berhenti dan masuk ke lantai 3, ke lantai 2.
Nah, jadi kalau misalnya pun kebuka itu pun pintu lift, itu ada sekat besi. Sehingga orang nggak bisa sembarangan masuk. Dan untuk mencegah keamanan lagi, itu lift selalu dikunci. Dikunci itu artinya apa? Dia tidak akan berhenti di lantai 2, lantai 3. Jadi mau dipencet pun, itu nggak akan berhenti liftnya. Dan orang di lantai 3 dan lantai 2, itu juga sama tidak bisa manggil lift. Itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan karena banyak barang-barang berharga di gudang tersebut. Nah, di malam itu gue udah beresin kerjaan gue kan. Itu waktu menunjukkan pukul 9:30 kurang lah ya. Akhirnya gue rapi-rapi, udah selesai, gue menuju ke arah lift. Agak gue tekan itu tombol lift, emang waktu itu posisi lift ada di lantai 1. Akhirnya dipanggil lift di lantai 1 itu untuk naik ke lantai 5. Seperti biasa pada saat gue jalan menuju lift, gue gak mau lihat kanan kiri, gue gak mau lihat ruangan bagian IT, gue gak mau lihat titik tempatnya mesin fotokopi. Pokoknya gue lempeng aja jalan lurus ke arah lift. Sambil matiin lampu terakhir, yaitu lampu meja kerja gue. Akhirnya lift kebuka, gue masuk. Dan memang saat itu tinggal gue doang di kantor itu, sama office boy lah yang akan nutup kantor. Akhirnya gue pencet ke lantai 1. Nah, di tombol bagian dalam lift itu kalau kita turun, itu akan menyala sesuai dengan lantai yang dilewati oleh lift tersebut. Nah, waktu itu kan karena gue start di lantai 5, tombol bagian dalam lift tersebut menunjukkan angka 5. Kemudian lift turun, itu tombol menunjukkan angka 4. Kemudian lift turun lagi, itu menunjukkan angka 3. Nah, biasanya kalau ke angka 3 dan angka 2 yang tadi udah gue sebutin itu adalah gudang, itu udah langsung tuh. Lebih cepat itu turunnya. Tapi malam itu, tiba-tiba angka petunjuk di dalam lift itu berhenti di angka 2. Langsung gue bengong kan, kenapa berhenti di angka 2? Gue bilang kan, gak pernah nih seumur umur gue kerja nih, ini berhenti di angka 2. 3 gak mungkin, 2 gak mungkin. Dan apalagi malam itu tinggal gue doang karyawan terakhir nih, itu udah ditungguin sama office boy di lobi kantor supaya nanti langsung tutup kunci kantor kan. Berhenti itu tanda indikator lift itu di angka 2. Dan tiba-tiba pintu lift terbuka. Dalam hati gue, aduh kejadian nih. Karena sebelumnya cerita ini banyak kejadian dan gue hanya mendengar doang gitu. Dan itu terkadang malam-malam dan itu dialami oleh office boy dan beberapa karyawan yang pulang malam. Saat itu pas pintu kebuka, sudah pasti itu kan ada palang-palang gitu kan supaya orang nggak bisa masuk gitu. Dan itu gelap banget karena sudah pasti itu gudang itu udah nggak ada aktivitas lagi karena udah berhenti aktivitas di gudang itu karena sudah nggak ada lagi loading barang kan. Langsung gue pencet itu tombol nutup lift kan. Nah itu gue seakan-akan disuruh lihat keluar lift, lihat keluar lift. Gue nggak mau lihat, gue nggak mau ikutin kata-kata itu. Gue langsung pencet terus. Sampai itu terjadi hampir setengah menit. Keringetan gue, memang ketakutan banget gue. Karena gue tahu ini, aduh ini gue bilang ini dia lagi nih, cari gara-gara lagi nih gue bilang kan. Sampai gue pencet, akhirnya tertutup lah pintu lift itu lagi. Dan lift langsung turun menuju ke lantai 1. Itu dengan diikuti tanda indikator lampu petunjuk lift, yaitu angka 1. Pada saat lift tiba di angka 1, pintu terbuka, langsung gue buru-buru keluar. Dan ketemu OB atau office boy yang sudah menunggu di lobi. Gue gak banyak ngomong, gue bilang gue udah duluan ya, gue udah balik ya. Dia bilang iya pak, tinggal bapak terakhir. Akhirnya segera gue ke tempat parkiran dan mengendari kendaraan gue pulang. Dan pada saat gue meninggalkan tempat kerja gue lihat terakhir office boy sudah menutup
pintu kantor malam itu. Dan kesimpulannya, saat itu hanya tinggal gue sama office boy aja. Dan tidak ada orang di lantai 2 atau di tempat gudang tersebut. Dan yang tidak mungkin lagi adalah itu sistem lift lantai 3 dan lantai 2 itu sudah dikunci. Jadi walaupun dipencet dari dalam lift, itu tidak akan bisa berhenti di lantai 3 dan lantai 2. Atau orang yang di lantai 3 di lantai 2 manggil itu lift, itu tidak akan berfungsi liftnya atau terbuka. Cerita ini menjadi misteri sampai sekarang. Terkadang gue pernah cerita ke temen gue, dan itu pasti hanya cerita yang tidak ada jawabannya. Itulah cerita dari gue. Terima kasih.